warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Padilla dari kelas PGSDL 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas rekayasa ide saya yang berjudul Perkembangan Bahasa Anak Usia Dini. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Keterampilan Dasar Pendidikan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Winda Widyasari SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Apa sih perkembangan bahasa itu? Perkembangan bahasa adalah proses berkembangnya kemampuan seseorang untuk memahami dan mengucapkan kata. Seiring dengan berjalannya waktu dan interaksi, kosakata atau kemampuan bahasa seseorang juga ikut berkembang. Adapun tahapan-tahapan perkembangan bahasa anak usia dini yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama yaitu pada usia 0 sampai 6 bulan. Saat lahir, bayi hanya dapat menangis untuk menyatakan keinginannya. Pada usia 2 sampai 3 bulan, bayi dapat membuat suara-suara seperti a, u yang dikenal dengan istilah koing. Tahap yang kedua pada usia 6 sampai 12 bulan. Pada fase ini, bayi mulai gemar mengoceh mengulang-ulang kata seperti papa, mama, kakak, dan bayi mulai memiliki vokalisasi yang lebih presisi daripada bulan-bulan pertama setelah kelahirannya. Tahap yang ketiga pada usia 12-15 bulan. Pada tahap ini, anak sudah dapat menirukan 2 kata atau lebih. Contohnya dalam video ini. Tahap yang keempat pada usia 18-24 bulan. Pada tahap ini, anak sudah bisa menguasai kosakata lebih dari 5-50 kata, seperti pada video ini. Tahap yang kelima pada usia 3-4 tahun. Pada tahap ini, anak mampu berbicara dengan kalimat-kalimat sederhana dan anak telah mampu menjalankan atau mengikuti perintah yang diberikan. Misalnya, mana senyum manisnya? Anak itu pun menunjukkan senyum manisnya, seperti pada video ini. Dan yang terakhir pada usia 5-6 tahun. Pada tahap ini, anak sudah dapat berbicara menggunakan kalimat kompleks dengan jelas, bisa membedakan banyak warna dan bentuk, serta dapat belajar bercerita. Terlihat pada video berikut ini. Warna apa yang atas itu? Merah. Bawahnya? Ini. Warna apa kah? Hijau. Anak tersebut mengalami keterlambatan bahasa, di mana ia masih belum jelas dalam mengucapkan kata-kata. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Yang pertama, masalah dengan lidah anak atau langit-langit mulutnya yang membuatnya sulit untuk mengeluarkan suara atau kata-kata. Yang kedua, masalah pendengaran. Bila ada anak yang kesulitan dengan pendengaran, secara otomatis anak tersebut akan kesulitan untuk meniru, memahami, dan menggunakan bahasa. Dan yang ketiga, kurangnya stimulasi. Lingkungan memerankan peran penting dalam perkembangan bicara dan bahasa anak. Pengabaian atau kurangnya stimulasi dapat menghalangi kemampuan anak dalam berbicara dan berbahasa. Hal ini dikarenakan anak terlalu sering bermain sendiri sehingga kurang adanya interaksi dengan orang tuanya ataupun temannya. Hal tersebut dapat dihadapi dengan berbagai cara. Yang pertama, ajak anak bernyanyi. Orang tua dapat membuat lagu yang dikarangnya sendiri atau menyanyikan lagu anak-anak. Hal ini akan lebih mudah merangsang anak untuk menirukan apa yang orang tua itu bicarakan. Yang kedua, sering-sering mengajak anak berbicara. Semakin sering orang tua mengajak anaknya berbicara, maka anak tersebut akan semakin mengingat kosakata yang diajarkan. Ajak bicara anak yang baik-baik dan jangan pernah lelah berbicara dengan si anak. Orang tua harus berbicara dengan jelas, jangan mengikuti bahasa anak. Misalnya, tetap menggunakan atau mengucapkan bahasa susu, jangan cucu. Hal ini akan membiasakan anak untuk dapat berbicara atau mengucapkan kata-kata dengan benar. Yang ketiga, jangan terlalu lama menatap layar handphone atau televisi. Hidup di era teknologi tentu saja membuat siapa saja menghabiskan banyak waktunya melalui handphone atau televisi. Jika anak dibiarkan menonton TV atau bermain dengan handphone, itu akan membuatnya malas berbicara lantaran asik bermain gadget atau melihat film. Daripada mengajak anak terlalu sering melihat layar handphone atau televisi, orang tua dapat mengajak anaknya bermain bersama sambil sesekali menyanyikan lagu kesukaannya atau mengajaknya berbicara hal-hal yang ringan untuk melatih berbicaranya.
Yang keempat, membacakan dongeng. Cara melatih anak agar cepat berbicara adalah membacakan mereka buku cerita atau dongeng. Ada banyak dongeng yang bisa orang tua bacakan, seperti dongeng legenda, kisah nabi dan para sahabatnya, serta dongeng kisah hewan. Saat membacakan dongeng, membaca secara perlahan dan dengan ekspresi yang tepat untuk menarik perhatian si anak. Dapat juga menggunakan properti boneka tangan untuk bercerita. Metode ini terbilang efektif untuk meningkatkan kemampuan berbicara si anak. Dan yang kelima, mencukupi nutrisi hariannya. Jika cara-cara di atas tersebut sudah dicoba, hal terpenting lainnya adalah untuk memberikan nutrisi harian yang seimbang. Memberikan makanan dengan kandungan gizi dan vitamin untuk menstimulasi pertumbuhan si anak. Perlu diingat bahwa pemberian nutrisi yang tepat juga dapat mempengaruhi perkembangan syaraf, motorik, dan sensorik anak. Misalnya saja dari susu formula, telur, buah, sayur-sayuran, ikan, dan makanan sehat lainnya. Dan hal penting yang harus diperhatikan yaitu menghindari pemberian makanan yang mengandung MSG atau zat adiktif. Demikianlah penjelasan saya mengenai perkembangan bahasa anak usia dini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.